Pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah milik saudagar minyak Muhammad Riza Khalid di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan tersebut diduga terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang merugikan negara 193,7 triliun rupiah. Hingga Selasa malam, tim penyidik Kejaksaan Agung masih melakukan penggeledahan di rumah Riza Khalid di Jalan Jenggala 2 Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan rumah mewah Riza Khalid ini diduga terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina yang saat ini ditangani penyidik Kejaksaan Agung. Ya, Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero Subholding dan K3KS tahun 2018-2023. 96 orang saksi termasuk 2 saksi ahli diperiksa untuk dimintai keterangan. Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero Subholding dan K3KS 2018 hingga 2023. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidikan Jampitsus memeriksa 96 saksi dan meminta keterangan 2 saksi ahli dalam perkara tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Kohar menyebut dari 7 tersangka, 4 diantaranya merupakan pegawai Pertamina, sementara 3 lainnya dari pihak swasta. Kita temukan, kemudian dari bukti-bukti tersebut didalami, juga kita panggil ahli, juga alat bukti keterangan saksi yang lain di mana alat bukti itu saling mendukung, sehingga pada malam hari ini yang bersangkutan kita tetapkan sebagai tersangka. Terhadap tersangka ini ada 7, ini ada 5 tersangka atau 6 yang sudah diperiksa sebelumnya sebagai saksi. Kemudian ada 1 yang hari ini tadi sudah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, dan pada malam hari ini yang bersangkutan juga ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan 5 dus dokumen, barang bukti elektronik berupa 15 unit handphone, 1 unit laptop, dan 4 soft file. Keseluruhan barang bukti kini tengah dibawa ke Kejagung dan akan dilakukan tindakan lanjutan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya, uang tunai senilai 565 miliar rupiah disita Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula periode mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong tahun 2015-2016. Barang bukti uang tunai ini disita dari pengembalian yang dilakukan 9 orang tersangka dari pihak swasta. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan mantan Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI berinisial CS sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula. Kejagung menyebut nilai kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini mencapai 578 miliar rupiah.
Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto terbukti cawe-cawe untuk memenangkan istrinya di Pilkada Kabupaten Serang dengan mengerahkan dukungan kepala desa. Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Ditemui di arena retret kepala daerah di Magelang, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto enggan menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kemenangan istrinya di Pilkada Kabupaten Serang. Tapi kalau MK itu besok saya mau jumpa PES khusus. Kalau sini kan enggak, kalau sini kan ini situasi retreat ya. Gimana Pak? Besok. Ini retreat khusus materi desa. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan istri Menteri Yandri Susanto di pemilihan Bupati Serang 2024. MK memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Dalam pertimbangannya, hakim menilai Yandri Susanto terbukti mengerahkan kepala desa untuk memenangkan istrinya Ratu Rahmatu Zakiyah di Pilkada Kabupaten Serang. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 2028 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan aku diucapkan. Tak hanya kali ini, sebelumnya Yandri pernah jadi sorotan lantaran menggunakan kop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk acara pribadi. Yandri menyebarkan undangan acara haul dan syukuran dengan kop surat kementerian kepada seluruh kepala desa, pejabat kecamatan, dan Kabupaten Serang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lagu Bayar dari band Sukatani. Dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono, Ketua Yayasan Al-Madani Banjarnegara, tempat Novi mengajar, mengaku didatangi polisi sehari sebelum Novi dipecat. Hal ini pun menguatkan dugaan adanya intimidasi terhadap band Sukatani setelah lagu Bayar viral. Pak Hairul, itu kan kalau mau memecat, memberhentikan, apapun bahasanya sama aja sebenarnya. Itu kan ada prosesnya Pak, ada pemeriksaan dan lain sebagainya, ada konfirmasi. Itu sudah dilakukan berapa lama Pak terhadap Novi? Jadi kami baru mengetahui ternyata Pak Novi itu melakukan kegiatan di luar jam sekolah yang selama ini. Oke, itu kan temuannya Pak yang saya tanyakan. Sudah berapa kali dilakukan pemeriksaan, konfirmasi ke Mbak Novi sebelum tanggal 6 itu? Itu baru sekali. Tanggal berapa Pak? Tanggal 5. Setelah polisi itu datang, saya boleh tanyakan itu? Ya, setelah polisi datang dan kemudian sekaligus memberikan laporan berkaitan dengan keterlibatan Novi. Jadi kalau kronologinya saya jelaskan begini Pak ya. Ya. Kejadiannya jauh sebelum tanggal 5, betul ya? Betul. Ya kan, buka aurat dan sebagainya yang kemudian Bapak sampaikan tadi. Tapi kemudian belum pernah diperiksa. Lalu ada polisi datang di tanggal 5 Februari 2025. Lalu kemudian berapa jam kemudian dipanggil Novinya Pak? Setelah polisi datang? Ya. Jadi sebelum itu kan pertanyaan sederhana Pak, berapa jam kemudian Novi dipanggil setelah polisi datang? 3 jam. 3 jam. Dari pagi kemudian siangnya kami panggil. 3 jam kemudian di hari yang sama pada saat polisi datang dari polsek setempat, Novi dipanggil. Keesokan harinya Novi dipecat. Begitu kronologi Pak ya? Kalau boleh kami mengatakan bukan dipecat tetapi diberhentikan. Baik ya Pak. Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak ada mantan presiden cawe-cawe. Hal itu disampaikan saat menghadiri penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.